Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Indriani, mahasiswa Universitas Islam Bandung, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Non-Performing Financing pada Produk Gadai Emas terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Latar belakang penelitian ini didukung oleh adanya harga emas yang sedang tinggi menjadi salah satu keuntungan bagi nasabah untuk melakukan gadai emas. Dengan harga emas yang tinggi dapat membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Apalagi di tahun ini banyak masyarakat yang terdampak akibat resesi ekonomi global pasca COVID-19. Sektor ekonomi, baik individu maupun perusahaan, menjadi sulit untuk mencari sumber pendanaan. Maka dari itu, identifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas perbankan syariah. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh non-performing financing terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas perbankan syariah dan untuk mengetahui pengaruh non-performing financing terhadap profitabilitas perbankan syariah. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan metode verifikatif dan deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Dengan variabel dependen yaitu profitabilitas, variabel independen yaitu fluktuasi harga emas dan non-performing financing. Dengan pengukuran variabel yang pertama itu profitabilitas menggunakan ROA atau analisis laba bersih dan total aset. Yang kedua, fluktuasi harga emas yaitu persentase kenaikan dan penurunan harga emas. Dan non-performing financing, pengukuran variabelnya menggunakan pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet, dan total pembiayaan. Sumber data pada penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan dari perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 sampai 2023 dengan teknik dokumentasi. Hasil pengujian hipotesis yang saya dapatkan yang pertama itu uji normalitas. Berdasarkan gambar yang ada pada dalam video ini, diketahui bahwa nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,341413 yang artinya nilai prob lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Lalu yang kedua, ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil yang saya dapatkan yaitu nilai VIF sebesar 0,353038 yaitu lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa grafik residual tidak melewati batas 500 dan minus 500. Artinya, varian residual sama. Maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikutnya ada analisis linear berganda. Pada gambar tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan minus 0,30670057, yang artinya nilai konstanta sebesar tersebut yang menunjukkan jika seluruh variabel independen yaitu fluktuasi harga emas dan non-performing financing bernilai 0. Maka variabel dependen yaitu profitabilitas akan bernilai sebesar nilai konstanta yaitu 0 minus 0,30670057 dan variabel fluktuasi harga emas bernilai 0,376649 yang artinya regresi fluktuasi harga emas bernilai positif. Menunjukkan bahwa jika fluktuasi harga emas mengalami peningkatan, maka diprediksi profitabilitas akan mengalami peningkatan juga. Lalu yang ketiga yaitu variabel non-performing financing yang bernilai minus 0,132298 yang artinya bernilai negatif. Maka jika nilai non-performing financing mengalami peningkatan, maka diprediksi profitabilitas akan mengalami penurunan. Lalu ada uji F atau kelayakan model. Ada gambar di atas
tersebut dapat diketahui nilai probabilitas atau F statistik sebesar 0,001627 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model dianggap layak dan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Lalu uji T atau uji koefisien berganda. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh nilai prob sebesar 0,0238, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Yang kedua, berdasarkan gambar di atas diperoleh nilai prob 0,0731 atau lebih besar dari 0,05. Maka non-performing financing tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Yang terakhir, uji koefisien determinasi. Pada gambar tersebut diperoleh nilai 0,214861 yang artinya fluktuasi harga emas dan non-performing financing memberikan kontribusi sebesar 21,48%. Maka dapat disimpulkan, yang pertama yaitu fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah pada tahun 2020 sampai 2023. Sedangkan non-performing financing tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah tahun 2020 sampai 2023. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.